Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi proposal saya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Randus Yoserizal MSI selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Baik, perkenalkan, saya Dina Gustianingsi dengan nomor BP 1810842017 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kolaborasi Stakeholder dalam Pengelolaan Pariwisata Geopark Siloke di Kabupaten Sijunjung. Adapun yang menjadi pokok bahasan yang pertama yaitu pada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun yang melatar belakangi penulisan proposal ini yaitu yang pertama, pariwisata adalah serangkaian kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Yang kedua, Indonesia kaya akan potensi wisata yang dapat menjadi sumber devisa, dan potensi wisata dapat dilihat dari kekayaan bentang alam dan keadaan geografis yang berbeda di setiap daerahnya. Selanjutnya, masih minimnya kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Sumatera Barat, khususnya ke wilayah Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya itu, Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang kaya akan potensi wisata alam dan wisata budaya yang memiliki ciri khas kearifan lokal. Selanjutnya yaitu pengelolaan sektor wisata di Kabupaten Sijunjung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 hingga 2026. Dan juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sijunjung tahun 2021 hingga 2026. Selanjutnya itu kolaborasi antar stakeholder sangat diperlukan guna membangun jalur investasi serta kerjasama dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke sebagai daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Sijunjung. Adapun alasan pemilihan Kabupaten Sijunjung yang pertama yaitu Kabupaten Sijunjung memiliki banyak potensi wisata tetapi belum dikelola secara optimal dan belum dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu potensi wisata di Kabupaten Sijunjung berhasil meraih penghargaan dan penetapan Siloke sebagai Geopark Nasional pada tahun 2018. Kawasan Geopark Nasional Ranah Minang Siloke ini dijadikan sebagai daya tarik wisata unggulan sesuai dengan SK Gubernur dan SK Bupati yang tercantum pada slide tersebut. Yang ketiga yaitu kawasan Geopark Siloke yang berada di Kabupaten Sijunjung ini memenuhi aspek keanekaragaman yaitu geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Selanjutnya yaitu pemerintah Kabupaten Sijunjung sangat mendukung untuk pemajuan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya yaitu kunjungan wisatawan di Kabupaten Sijunjung yang dapat dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya yaitu ini adalah beberapa destinasi wisata di kawasan Geopark Siloke. Fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama yaitu pemajuan sektor pariwisata tercantum dalam misi kedua Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sijunjung, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan kerakyatan dan pariwisata, yang mana tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan sasarannya yaitu untuk meningkatkan kontribusi PDRB pada sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, realisasi investasi, dan sektor pariwisata. Selanjutnya yaitu pengelolaan destinasi di kawasan Geopark Siloke yang mana sesuai dengan misi kepala daerah terpilih menjadi arah kebijakan pembangunan ke depannya.
Yang selanjutnya itu dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke terjadi kolaborasi antar stakeholder, namun belum maksimal seperti kurangnya koordinasi serta motivasi dari aktor yang berkolaborasi. Selanjutnya, kolaborasi yang terjalin dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke ini adalah antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung dengan beberapa OPD yang ada di Kabupaten Sijunjung, kolaborasi dengan LPPM Unan, kolaborasi dengan Pokdarwi Siloke, serta Bank BCA yang memberikan dana CSR sejak 2017 untuk pengelolaan wisata Geopark Siloke. Selanjutnya itu, partisipasi yang diberikan dalam kolaborasi ini beragam sesuai dengan tupoksi masing-masing aktor yang berkolaborasi. Selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke di Kabupaten Sijunjung. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke di Kabupaten Sijunjung. Adapun yang menjadi manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yaitu hendaknya dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada ranah ilmu administrasi publik dalam konsentrasi manajemen publik mengenai kolaborasi stakeholder dan hendaknya dapat dijadikan penelitian yang relevan bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis yaitu yang pertama bagi pemerintah, memberikan informasi dan memotivasi pemerintah dalam berkolaborasi dengan serius serta menerbitkan program-program yang bermutu khususnya bagi pengelolaan pariwisata. Yang kedua bagi masyarakat untuk mendorong kreativitas masyarakat turut serta dalam berkolaborasi dalam pengelolaan pariwisata. Yang ketiga bagi swasta yaitu mampu memberi dorongan untuk berinvestasi dalam pengelolaan kawasan wisata Geopark Siloke. Selanjutnya bagi peneliti, sebagai metode untuk berpikir ilmiah dalam memecahkan suatu permasalahan dan memperluas wawasan peneliti mengenai konsep kolaborasi khususnya dalam pengelolaan pariwisata. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdiri dari penelitian yang relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Adapun penelitian yang relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rozikin pada tahun 2019 tentang kolaborasi antar stakeholder pentahelix dalam pengembangan kota kreatif di Malang. Yang mana teori yang digunakan yaitu teori kolaborasi proses dari Ansel dan Gas, teori kolaborasi Emerson dan Nabaci, dan teori pentahelix. Dan metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Shani pada 2020 tentang kolaborasi stakeholder dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Yang mana teori digunakan yaitu teori keberhasilan kolaborasi menurut Edward Diseff, di mana metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Dan penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vivi Atika pada 2021 tentang collaborative governance dalam pengelolaan komoditi kakao Nagari Salayo Kabupaten Solok, di mana teori yang digunakan yaitu teori collaborative governance menurut Ansel dan Gas, dan metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun yang menjadi teori dalam penulisan proposal ini yaitu teori model collaborative governance menurut Ansel dan Gas, di mana pada teori ini terdiri dari 4 variabel yaitu starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Dalam starting condition atau kondisi awal ini ada dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu kekuatan sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, dan histori kerjasama. Sedangkan pada facilitative leadership ini atau kepemimpinan fasilitatif ini terdiri dari bagaimana cara pemimpin untuk mengatur jalannya suatu proses kolaborasi.
Yang ketiga yaitu desain institusional ini berisi tentang segala bentuk peraturan dan aturan dalam berkolaborasi. Sedangkan dalam collaborative proses atau proses kolaborasi ini terdiri dari face to face dialog antar muka, bagaimana membangun kepercayaan antar aktor, bagaimana komitmen terhadap suatu proses dalam berkolaborasi, pemahaman bersama terhadap apa yang dikolaborasikan, serta dampak sementara yang ditimbulkan dari adanya proses kolaborasi ini. Dan alasan peneliti menggunakan teori Ansel dan Gas ini dalam penelitian ini yaitu teori ini dapat menjelaskan indikator fenomena yang akan dijelaskan pada penelitian ini, yang mana model proses kolaborasi Ansel dan Gas ini digunakan untuk menganalisis kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke di Kabupaten Sijunjung dengan variabel-variabel yang ditawarkannya. Selanjutnya yaitu skema pemikiran. Skema pemikiran dalam penelitiannya ini yaitu yang pertama bersumber dari penetapan Siloke sebagai kawasan geopark nasional pada tahun 2018. Dan kemudian kawasan geopark nasional Ranah Minang Siloke ini ditetapkan juga sebagai daya tarik wisata unggulan sesuai dengan SK Gubernur dan SK Bupati. Selanjutnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 hingga 2026. Selanjutnya yaitu adanya kerjasama dengan OPD, EPPM Unan, dan Pok Darwis. Kemudian akan dijelaskan dengan teori collaborative governance menurut Ansel dan Gas, yang mana terdiri dari 4 variabel, yaitu starting condition, kondisi awal, facilitative leadership atau kepemimpinan fasilitatif, institutional design atau desain kelembagaan, dan the collaborative process atau proses kolaborasi. Kemudian definisi konsep. Yang pertama kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama antar individu maupun kelompok dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua stakeholder. Stakeholder adalah sekumpulan individu yang terlibat dalam suatu proses kolaborasi, baik yang dipengaruhi maupun yang mempengaruhi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan. Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu geopark. Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka, termasuk nilai-nilai arkeologi, ekologi, budaya, yang di dalamnya di mana masyarakat diajak ikut serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi dari warisan alam tersebut. Kemudian definisi operasional, yang mana variabel yang pertama kondisi awal terdiri dari indikator ketidakseimbangan sumber daya dan insentif partisipasi. Yang kedua kepemimpinan fasilitatif terdiri dari indikator penetapan kebijakan, memfasilitasi dialog, mengeksplorasi keuntungan bersama. Yang ketiga yaitu variabel desain institusional, terdiri dari indikator partisipasi, aturan dasar yang jelas, dan transparansi. Yang keempat yaitu model proses kolaborasi yang terdiri dari dialog antarmuka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan dampak sementara. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, proses penelitian, unit analisis, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Peranan peneliti di sini adalah sebagai instrumen utama. Proses penelitian yaitu merumuskan masalah, memilih lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, menulis laporan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kelompok. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan datanya itu dengan triangulasi.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.